Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan sekalian, puasa bulan Ramadan itu sudah jelas adalah perintah Allah. Ia merupakan kewajiban sebagaimana yang sudah sering diceramahkan oleh para guru, para ustadz, para kiai, sehingga tidak ada kata orang Islam yang tidak memahami bahwa puasa itu adalah perintah. Jadi dia kewajiban. Hukumnya wajib sebagai suatu ibadah. Maka kalau kita kemanapun di dunia pada bulan Ramadan, semua orang Islam atau lebih spesifik lagi semua orang beriman itu melaksanakan ibadah puasa. Kawan-kawan sekalian, agama setelah dipraktekkan oleh manusia, dia menjadi intrinsik, melekat pada diri seseorang, melekat pada diri satu masyarakat, dan melekat pada diri suatu bangsa. Oleh karena itu maka ibadah puasa pada prakteknya berbeda satu dengan yang lain. Nanti puasa saya dengan puasa kawan saya yang lain itu pada implementasinya nanti lain, ada perbedaan. Puasa di lingkungan masyarakat di tempat saya sekarang ini di Ciputat itu bisa berbeda dengan puasa di lingkungan masyarakat di Bekasi. Begitu juga puasa pada lingkungan masyarakat bangsa Indonesia itu bisa berbeda dengan apa yang dilakukan oleh umat Islam yang ada di Timur Tengah, di Iran, di Eropa, di Cina, dan seterusnya. Jadi puasa pada awalnya adalah ibadah, perintah dengan koridor yang pasti, maka pada saat dilaksanakan dia menjadi relatif, dia menjadi tidak sama dengan apa yang dipraktekkan oleh orang lain, masyarakat lain, bangsa lain. Ambil contoh sahur. Kira-kira kan semua orang Islam itu kalau berpuasa ya makan sahur. Tapi makan sahur saya dengan makan sahur teman saya yang lain itu nggak sama. Gitu. Di Indonesia umpamanya sahur itu sebuah seremoni, menjadi upacara yang baru yang terbentuk dari waktu ke waktu, dari tahun ke tahun, dari generasi ke generasi, sehingga ada yang namanya seremoni sahur. Seremoni sahur itu bagaimana? Di berbagai tempat umpamanya ada orang yang lalu mukul genderang, mukul kentong, bahkan ada musik-musikan keliling kampung, keliling wilayah gitu kan ya. Itu sambil berteriak menyuarakan sahur, sahur, sahur. Ada yang memukul beduk di Sumatera umpamanya, memukul beduk, daduk, 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 daduk. Sahur tidak dengan musik, sahur tidak dengan mukul kentong, sahur dengan tidak mukul beduk. Rasanya seperti bukan sahur. Apa bedanya bulan Ramadan dengan bulan yang lain? Apa bedanya makan pagi dengan makan sahur? Kira-kira begitu. Nah, kawan-kawan sekalian, disinilah ketika agama itu turun menjadi tradisi, menjadi adat, dia lalu suka bias, suka terjadi penyimpangan-penyimpangan. Contoh konkret yang paling itu jamak kita hadapi, meskipun ini penyimpangan kecil. Rasulullah itu menganjurkan
mencontohkan kepada umat Islam untuk makan sahur itu ditakhirkan. Ya, saking akhirnya, ya, maksud ditakhirkan itu adalah makan sahur itu di ujung-ujung, di akhir waktu yang ditentukan untuk makan sahur. Ulama lalu membuat garis akhirnya itu adalah imsak. Itu garis akhir untuk makan sahur. Nah, disunatkan istilahnya itu, Rasulullah menganjurkan agar kita makan sahur itu di akhir, gitu kan ya, di dekat-dekat mepet ke waktu imsak itu. Kawan-kawan sekalian, karena kita lebih mementingkan seremoni di dalam masyarakat kita di dalam bersahur, maka sahurnya terjadi jam 2, jam 3, jauh sebelum waktu imsak. Pas waktu imsak, itu sudah kekenyangan, sudah kecapean keliling-keliling kampung, mukul gendang, tertidur. Akibatnya apa? Akibatnya sering terjadi di berbagai tempat, sholat subuhnya diundur gara-gara tertidur. Makan sahurnya sudah lebih cepat. Bandingkan kalau kita makan sahur itu mepet ke waktu imsak, tidak ada jeda waktu untuk kita bisa tidur lagi, sehingga sahur kita menjadi sehat. Kalau ada ungkapan dari para ulama bahwa puasalah kamu agar kamu sehat, ya harus dimulai dari sahur. Sahur yang sehat itu adalah sahur di penghujung waktu, pada saat dekat-dekat ke imsak. Nah, kebudayaan kita, tradisi kita sering-sering mengeliminasi, mereduksi, mengurangi nilai hakiki daripada ibadah. Banyak hal kawan-kawan sekalian, tradisi atau adat itu justru memperkuat, ya. Memukul beduk itu membangunkan agar orang Islam bangun sahur. Seharusnya ada orang Islam yang ketiduran, tidak bisa makan sahur karena tidak terbangun, tapi karena ada kebiasaan mukul beduk, karena ada kebiasaan mukul gendang, kencerengan, umpamanya gitu kan ya, maka itu kebiasaan atau adat yang mendukung ibadah. Tapi sebaliknya, makan sahur yang terlalu cepat karena capek keliling kampung, mengakibatkan reduksi terhadap ibadah sahur. Nah, ini salah satu contoh kasus kawan-kawan sekalian, itu bisa kita lihat di mana-mana, banyak terjadi. Lalu ibadah itu karena kita jadikan sebagai seremoni, maka ibadah sering kehilangan makna hakiki, identitas alaminya sebagai sebuah ibadah. Coba perhatikan di berbagai tempat di lingkungan kawan-kawan sekarang ini. Mudah-mudahan ini menjadi perhatian, pertimbangan topik kita pada kali ini sahur. Artinya mudah-mudahan kawan-kawan sekalian mempertimbangkan bagaimana kita menseremonikan makan sahur yang benar, tradisinya oke, tapi tidak bertentangan, tidak mereduksi nilai-nilai yang terkandung di dalam ibadah itu sendiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.